Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kuliah ini memberikan gambaran menyeluruh tentang ruang lingkup administrasi bisnis, meliputi manusia, masyarakat, dan administrasi sebagai suatu interaksi sosial. Pengertian sistem sebagai falsafah dasar bagi administrasi, tata usaha, dan informatika. Organisasi sebagai corak hidup manusia modern, manajemen dalam perspektif pertumbuhannya, pembuatan keputusan manajerial, perencanaan manajemen, pengawasan manajerial, serta beberapa segi pelengkap administrasi dan bisnis. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dasar-dasar dari administrasi bisnis dan aspek-aspeknya, yang merupakan dasar untuk mempelajari seluruh materi perkuliahan administrasi bisnis atau niaga. Kesimpulan pertemuan pertama ialah istilah administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin administration, yang dapat berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pemimpin dan pemerintahan, pengelolaan. Istilah ini berkembang menjadi administration di Italia, administration di Perancis, Inggris, dan Jerman. Administrasi merupakan keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses penggerakan, proses pengawasan atau pengendalian sampai dengan proses pencapaian tujuan. Di pertemuan kedua, yaitu yang pertama, memenuhi keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun rohani. Pemenuhan kebutuhan dapat berupa barang, jasa, suatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh keadaan alam, agama, adat, dan peradaban. Sifat dari kebutuhan adalah tidak terbatas, meningkat, dan selalu berubah. Yang kedua, memiliki tanggung jawab sosial. Perusahaan merupakan kebijakan yang diambil guna untuk menemukan titik keseimbangan antar perusahaan dan pihak yang terkait seperti masyarakat, pemerintah, dan konsumen. Dalam hal ini perusahaan bukan saja mencari keuntungan, akan tetapi juga memperhatikan dampak sosial apa yang bisa ditimbulkan dengan keberadaan mereka, kegiatan operasi atau investasi. Selain itu, hal ini menjadi suatu cara bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan psikologis pada pelaku ekonomi, di mana saat ini konsumen bukan saja menomorsatukan harga murah, tapi efek apa yang diberikan kepada lingkungan dengan membeli produk tertentu. Yang ketiga, memperoleh dan memberikan keuntungan merupakan indikator untuk mengetahui apakah sebuah bisnis dapat dikatakan sehat, dan merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu, usaha, dan kerja keras. Di pertemuan 4, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan, menurut perusahaan adalah kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan perusahaan dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang didasarkan pada etika, dan setiap masalah yang muncul bagi perusahaan akan ditangani dengan pendekatan yang berbeda tergantung dari jenis permasalahannya. Di pertemuan kelima, yaitu kebijakan administrasi bisnis, adalah rumusan umum organisasi yang mencakup ide-ide dan standar-standar yang mengarahkan perilaku dalam pencapaian tujuan-tujuan. Di pertemuan keenam, yaitu seorang pemilik usaha tidak mungkin bekerja sendiri dalam menjalankan usahanya, diperlukan orang lain untuk membantu. Oleh karena itu, pemilik harus memilih orang-orang yang tepat untuk diajak bekerja. Proses tersebut masuk dalam manajemen sumber daya manusia. Di pertemuan ketujuh, yaitu kepemimpinan adalah sikap pribadi, yaitu memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di pertemuan ke-9, yaitu bisnis adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan atau diinginkan masyarakat. Bisnis tidak dapat dilakukan sendirian. Bisnis selalu melibatkan orang lain baik di lingkungan internal maupun eksternal organisasinya.
Untuk memproduksi barang atau jasa, seorang usahawan memerlukan keterlibatan orang lain, baik dalam hal teknis produksi maupun non-teknis seperti komunikasi dan keorganisasian. Di pertemuan ke-10, yaitu kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, create new and different, melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Banyak orang yang berhasil dan sukses karena memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Karya dan karsa hanya terdapat pada orang-orang yang berpikir kreatif. Di pertemuan ke-11 ini, yaitu revolusi industri 4.0 ini menekankan pada digitalisasi. Jadi segala hal yang berkaitan dengan produksi bisa lebih efektif. Segala hal yang kita lakukan sekarang, ya maksudnya di masa ini, bagaimana kita memanfaatkan Google Drive dan teman-temannya sebagai mesin untuk menyimpan data di cloud. Teknologi yang bermanfaat big data seperti yang dipakai oleh Gojek, Tokopedia, dan lainnya pun dengan Tesla yang berhasil mengembangkan mobil tanpa awak yang bisa mengantar penumpangnya dengan otomatis. Penemuan printer 3 dimensi yang bisa membuat berbagai macam barang juga mengubah banyak hal di dunia industri. Sederhananya, revolusi industri 4.0 ini, dunia kita diselimuti teknologi. Kesimpulan terakhir yaitu konsultan manajemen McKinsey & Co. melalui penelitian pada tahun 1998 menemukan bahwa sebagian besar nilai pasar perusahaan-perusahaan Indonesia yang tercatat di pasar modal, yaitu sebelum krisis, ternyata overvalued. Ditemukan bahwa sekitar 90% nilai pasar perusahaan publik ditentukan oleh growth expectation, yaitu harapan pertumbuhan, dan 10% sisanya baru ditentukan oleh current earning stream, yaitu arus pendapatan real. Sekian kesimpulan yang saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.